Assalamualaikum, saya Sri Runia Kumalayani mengajar di SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang adverbia dan konjungsi. Adverbia dan konjungsi ini adalah kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari pada saat kita mempelajari teks artikel. Kalau dilihat dari kompetensi dasarnya, ini merupakan kompetensi dasar 3.5 jika kita menggunakan kurikulum darurat. Anak-anakku sekalian, adverbia adalah kata keterangan atau bahasa Latinnya berasal dari kata ad dan verbum. Ad artinya untuk dan verbum artinya kata. Jadi kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba, kata kerja, dan adjektiva, kata sifat yang bukan nomina, kata benda. Contohnya adalah sangat, amat, tidak. Macam-macam adverbia yang kita kenal. Yang pertama adalah kata keterangan alat, misalnya dengan. Yang kedua, kata keterangan cara, misalnya juga dengan. Yang ketiga, kata keterangan kesertaan, misalnya bersama. 4, kata keterangan perlawanan, misalnya meskipun. Kata keterangan tujuan, misalnya untuk. Kata keterangan sebab, misalnya karena. Kata keterangan akibat, misalnya maka. Kata keterangan waktu, misalnya kemarin, besok. Kata keterangan tempat, misalnya sana, sini. Kata keterangan syarat, misalnya jika. Yang ke-11, kata keterangan derajat dan keterangan kuantitatif, misalnya sedikit, banyak. Kata keterangan keadaan, misalnya sungguh-sungguh. Kata keterangan kepastian, misalnya mungkin. Kata keterangan atributif, misalnya yang. Dan kata keterangan perbandingnya, misalkan sebagaimana. Adverbia ini digunakan dalam kalimat. Contohnya, jika digunakan adverbia yang merupakan keterangan alat atau adverbia kealatan. Kami melintasi bukit dengan sepeda. Sepeda ini alat. Maka dengan di sini merupakan adverbia dalam kalimat. Mereka memotong pohon itu dengan kapak yang baru saja dibeli ayah. Kapak ini adalah alat. Jadi dengan kapak ini keterangan alat. Kedua, keterangan tempat atau adverbia tempat. Beberapa universitas negeri terkemuka di tanah air berada di kota Bandung. Bandung merupakan keterangan tempat. Yang kedua, setelah lelah berkeliling, kami beristirahat sejenak di tepi danau berair tenang. Di tepi danau, tepi menunjukkan adverbia danau tempat. Jadi adverbia tempat. Materi selanjutnya adalah konjungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Macam-macam konjungsi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada konjungsi setara atau koordinatif, konjungsi bertingkat atau subordinatif, konjungsi berpasangan atau korelatif, dan konjungsi antar kalimat. Menghubungkan. Konjungsi koordinatif ini biasanya menghubungkan bagian kalimat yang setara atau sejajar. Konjungsi ini tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Contohnya, saya, atau, tetapi, sedangkan. Dalam kalimat bisa menjadi seperti ini. Saya pergi dan dia datang. Bukan, saya, tetapi, misalkan, atau sedangkan, atau ke kalimat lain yang bisa kalian menggunakan kata atau, tetapi, atau juga sedangkan. Yang kedua adalah kalimat bertingkat subordinatif. Kalimat ini menghubungkan bagian kalimat bertingkat. Jadi di situ ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Dapat diletakkan pada awal kalimat. Contoh konjungsi koordinat subordinatif ini adalah sejak, jika, dengan, sehingga. Contoh kalimatnya, saya pergi ketika ia datang. Atau
Ketika ia datang, saya pergi. Jadi ini bisa diletakkan di awal kalimat. Saya akan mendapat hadiah jika saya naik kelas. Jika disimpan di awal, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Jika saya naik kelas, maka saya akan diberi. Jika saya naik kelas, saya akan diberi hadiah. Kalimat konjungsi yang berikutnya adalah konjungsi berpasangan atau korelatif. Ini menghubungkan bagian kalimat setara dan dengan cara berpasangan. Misalnya tidak dengan tetapi, bukan dengan melainkan. Itu bukan pesawat, melainkan burung. Saya tidak mengajar, tetapi sedang menikmati sebuah film. Konjungsi yang lain adalah yang menghubungkan antar kalimat. Ini berfungsi menghubungkan dua kalimat dan berada dan bisa disimpan di awal kalimat. Biasanya dipisahkan dengan koma atau bagian lain pada kalimat. Contoh namun, oleh sebab itu, dengan demikian. Dalam kalimat saya beri contoh sebagai berikut. Saya tidak setuju. Ini satu kalimat. Lalu digabungkan dengan konjungsi antar kalimat. Namun, saya tidak melarangnya. Demikian. Penggunaan konjungsi dalam kalimat ini bisa kita lihat. Selayaknya kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan kita dengan orang lain. Ini konjungsi koordinatif. Biarlah mereka yang menentukan akan menjadi seorang wirausaha atau mengabdi menjadi abdi negara. Ini juga konjungsi atau ini adalah konjungsi koordinatif. Ini konjungsi subordinatif. Sejak PTMT dimulai, sekolah kami selalu bebenah untuk memenuhi standar prokes sesuai aturan. Atau yang ini, yang korelatif. Bukan hanya aku yang merasa sedih, melainkan seluruh warga pun merasakan hal yang sama. Ini yang antar kalimat. Saya memang sedang marah, namun saya berusaha untuk mengendalikan amarah ini di hadapannya. Demikian contoh penggunaan konjungsi yang bisa saya paparkan, juga penggunaan adverbia yang juga telah saya ungkap di awal video ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.